Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tematik. Kita masih pada pembelajaran 3. Silakan adik-adik buka halaman 22. Kemudian perhatikan di sini ada ayo belajar. Nah, berikut Ibu akan bacakan. Air merupakan salah satu sumber energi. Selain sumber energi, air merupakan komponen utama kehidupan. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di bumi. Berikut manfaat air. Tubuh manusia membutuhkan air untuk melakukan berbagai aktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Apa saja kegunaan air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan? Nah, yang pertama, manfaat air bagi manusia. Air bermanfaat bagi kesehatan manusia. Antara lain menjaga suhu tubuh, mengeluarkan racun dari tubuh, mencegah dehidrasi, dan menjaga kelembapan kulit. Kemudian yang kedua, air bermanfaat untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari, seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Ketiga, air berguna untuk keselamatan, yaitu digunakan untuk memadamkan kebakaran. Keempat, air diperlukan untuk industri, misalnya untuk pencucian dan pendinginan. Yang kelima, air sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. Aliran air dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Keenam, air diperlukan untuk keperluan perdagangan seperti di rumah makan dan hotel. 7. Air diperlukan di bidang pertanian, yaitu untuk pengairan lahan pertanian. Yang kedelapan, air diperlukan untuk peternakan, seperti tambak, kolam, dan keramba. Sekarang manfaat air bagi hewan. Air merupakan komponen yang penting bagi hewan. Sekitar 3/5 tubuh hewan terdiri dari air. Jadi, kebutuhan air untuk tubuh hewan sama dengan kebutuhan manusia akan air. Berikut ini manfaat air bagi hewan. Yang pertama, menjaga suhu tubuh. Kedua, menjaga tekanan darah. Ketiga, berperan melancarkan pencernaan. Keempat, alat transportasi nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Nah, sekarang manfaat air bagi tumbuhan. Air juga merupakan komponen penting bagi kehidupan tumbuhan. Kekurangan air pada tumbuhan akan menghambat pertumbuhan, produksi buah, fotosintesis, atau bahkan menyebabkan tumbuhan menjadi mati. Manfaat air bagi tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melarutkan zat-zat hara dalam tanah sebelum diserap akar. Kedua, salah satu bahan baku proses fotosintesis.
Fotosintesis akan menghasilkan zat-zat penting baik bagi tumbuhan itu sendiri maupun bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Ketiga, air mengatur tekanan pada sel tumbuhan sehingga mengatur membuka dan menutupnya mulut daun atau stomata. Yang keempat, menjaga agar suhu dalam tubuh tumbuhan tetap. Kemudian, hak dan kewajiban kita akan air bersih. Air termasuk kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memerlukan air bersih untuk kelangsungan hidupnya. Air bersih menjadi salah satu hak yang harus didapatkan manusia. Jika hak tersebut tidak didapatkan, tentu manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya. Pernahkah kamu melihat di berita orang yang berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air bersih? Meskipun air termasuk sumber daya yang kekal, tetapi jika tidak dijaga kelestariannya, lama-kelamaan air bisa berkurang. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian air. Selain melaksanakan kewajiban, menjaga kelestarian air juga merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan atas anugerah air. Bagaimana cara menjaga kelestarian air? Berikut ini beberapa cara menjaga kelestarian air. Yang pertama, tidak membuang sampah atau limbah ke badan-badan air seperti selokan atau sungai. Kedua, melakukan penghijauan, akar tumbuhan mengikat akar sehingga air dalam tanah akan tetap tertahan dan tidak terus mengalir. Air tanah dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Nah, adik-adik, setelah Ibu bacakan ini, silakan adik-adik juga membaca Ayo Belajar pada halaman 22 tentang manfaat air. Kemudian untuk tugas tematik, silakan adik-adik buka halaman 24. Di sini ada ayo diskusikan dengan temanmu beberapa pertanyaan berikut. Tapi karena kita belajar online, jadi silakan adik-adik jawab saja di buku. Nomor 1, apakah setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan air bersih? Nah, silakan dijawab. Kemudian nomor 2, bagaimana jika hak akan air bersih tidak terpenuhi? Nah, itu juga silakan adik-adik menjawab sampai nomor 5. Kemudian silakan adik-adik buka. Kita lanjut ya ke halaman 25. Masih pada pembelajaran 3. Di sini ada Ayo Belajar. Iya, perhatikan pada halaman 25, di sini ada Ayo Belajar. Kita sering mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ketika lahir, manusia telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, bergantung pada kedudukannya dalam masyarakat. Nah, di sini ada pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Berikut ini beberapa contoh hak. Yang pertama, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
Kemudian yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Sekarang ada pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Beberapa contoh kewajiban adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara wajib memelihara kelestarian sumber daya alam. Nah, adik-adikku, setelah menyimak video belajar yang Ibu kirimkan ini, silakan adik-adik tetap membaca ayo belajar yang sudah Ibu bacakan tadi. Kemudian untuk tugasnya ayo belajar pada halaman 25. Di bawah sini ada ayo berlatih. Perhatikan apakah kamu sudah memahami pengertian hak dan kewajiban. Ujilah pemahamanmu dengan mengisi diagram berikut. Nah, di sini ada diagram pengertian hak. Kemudian ada contoh hak. Di sebelahnya juga ada pada halaman 26 pengertian kewajiban dan juga contoh kewajiban. Silakan adik-adik menjawab pertanyaan itu. Tugasnya pada halaman 25 ayo berlatih. Kemudian pada halaman 26 yang di atasnya ini pengertian kewajiban dan contoh kewajiban. Ibu sudah bacakan, jawabannya ada di buku. Tapi kalau tidak cukup untuk menulis jawabannya di buku, bisa adik-adik tulis di buku tulisnya adik-adik supaya cukup. Jadi tugas tematik hari ini ada pada halaman 24, ayo diskusi. Kemudian pada halaman 25, ayo berlatih. Kemudian lanjutannya ada pada halaman 26, pengertian kewajiban dan contoh kewajiban. Jadi untuk tugas tematik itu dulu. Jangan lupa difoto dengan jelas, disertakan nama lengkap, dan dikirimkan ke Ibu. Terima kasih. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.